Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Lagi promo. Dibilang sedang malah lagi. Gila kayaknya. Gimana orang main? Lah kan sedang apa? Sedang promo, bro. Gitu. Habis itu sedang promo apa? Gitu, ngerti kan? Iya. Tapi karena kekompakan tidak terjadi, terima kasih banyak sudah menonton episode kali. Gua sedang bersama dengan dua manusia yang hadir ke sini karena mereka mau menginformasikan sebuah acara pengajian massal. Enggak, bukan. Acara stand up. Apa nama acaranya? Namanya Mulut Jahat. Mulut Jahat. Kapan itu? 2 Maret 2024. Di mana? 24 betul. Mulut bego. Ada mulut jahat dan mulut bego. Tatar karena di acara kabar aja tanggal berapa yang benar? Iya, 2 Maret 2024. Venue to be confirmed, area Margonda dan sekitarnya. Harga tiket ada informasi? Harga tiket untuk presale-nya 50.000, normalnya di 75.000. Ini adalah acara yang dipromotori oleh Mantra Comedy, Mako. Mantra Comedy aka Mako. Ini adalah kehadiran kedua di sini, benar Mas Panji. Betul sekali. Mulut Jahat. Ini kayak itu kayak ini kalau ada senior stand up ngasih masukan ke juniornya. Ini Mas Panji. Ini justru mau gue kasih tahu kalau misalnya ada senior komunitas ngasih masukan ke junior yang nggak didengerin, bahkan dilawan, jahat tuh mulut yang lawan. Jahat banget tuh. Bener ya? Jahat banget Mas Panji. Gak ada yang tahu konteksnya Mas Panji. Nggak apa-apa, itu kan bener. Biarkan yang di belakang layar tetap di belakang layar. Mereka malah cerita, emang ada omongan apa sih? Padahal tadi nasihat gue umum loh. Iya kan? Nasihat gue umum. Lu aja insecure. Oke, Tapi karena lu penasaran, gue nasihatin dia, dilawan. Kan mulutnya jahat berarti. Enggak Mas Panji. Soal bisnis, ngasih masukan soal bisnis. Bagus, saya terima dengan lapang dada. Nasihatnya bagus sekali. Pertanyaan. Oke. Terakhir kali waktu kita sini tuh nama acaranya apa? Tawa Kemerdekaan. Itu tahun lalu? Benar, Agustus. 18 Agustus habis Hidup Lain Indonesia Maya Festival. Nah, ini terus kayak gitu adalah bagian dari acara selanjutnya yang dipromotori oleh Mako. Benar, kita buat acara lagi namanya Mulut Jahat. Ini kayak versi light-nya lah. Nice. Kenapa versi light? Ya, versi di Depok, lebih daerah, terus harganya juga Lightnya kan tidak didukung dari lokasi. iya kan, lebih lokal maksudnya, lebih lokal. Kalau Komik Azu kan lihat, masing lawan kan? Kacau. Maksudnya Komik Azu kan skalanya kayak nasional, terus kayak di tempat yang gimana gitu? Komunikasi nanti di Balai Sarbini. Maksudnya skalanya gede. Nah, kita ke skala kecilnya di kafe gitu. Ya. Harganya juga mungkin jauh dengan yang Komik Azu akan bikin. Ya. Line up udah ketahuan? Sudah. Siapa aja? Ada saya, ada Aldi Hart, ada Renaldi Bahar. Nanti kita ada gestarnya Patra Gumala. 4 line up ya? 4 dengan 2 MC, Dimas dan Agung. Oke. Agung Prof. Agung Prof. Itu dia. Cepu. Mantap. Karena kita kan main-main mulut jahatnya kan pinggir-pinggir jurang Mas Panji. Harus ada yang jagain. Harus ada yang jagain. Untuk yang nggak tahu Agung Prof seperti apa, cek video dengan Mako yang kemarin. Bener, ada dia di situ. Ada dia di situ. Ada. Langsung pas Anda lihat, kayaknya emang cepu sih. Cepu. Polisi dia soalnya. By the way, kita belum pernah ngobrol bareng kan? Belum pernah Mas Panji. Anda ini stand up Indo Depok. Stand up Indo Depok, tapi dulu di Surabaya Mas Panji. Bagian dari stand up Indo Surabaya Stand up atau Indo hanya domisili? Surabaya. Oh, stand up Indo Stand up Surabaya. Surabaya. Angkatannya siapa? Waktu itu 2014-an siapa ya? 2014. Lama juga ya? Lama Mas Panji. Tadi namanya siapa? Aldi Hara. Aldi Hart. Tapi tahu nggak Aldi Hara siapa? Enggak tahu. Mas Panji. Google sendiri ya. Nanti. Google sekarang. Lu punya handphone kan? Ada. Aldi Hara. Kita tunggu. Aldi Hara. ALDYHARA. Siapa itu Mas Panji? Lihatlah. Kita mulai ini. Lu Hart. Hart Mas Panji. RARD. Aldi Hart. Iya. Ini Aldi Hara. Kita dulu. Kita tunggu. Aldi Hara. Yang punya namanya belum pernah search ya. Makanya. Aldi Aldi Hara. Apa nih? Mana? Wah. Siapa Dim? Wah, kacau. Malah nyalain sinyal.
Aldiharanya nih nggak mau disebutin. Gue nggak pernah nggak lagi buka apa-apa. Gue tahu Aldihara. Berarti wawasan gue emang luas. Tapi bukan pengetahuan umum berarti Mas Panji. Umum banget, orang ada di mana-mana. Kalau lu follow sosmed akun-akun tertentu muncul dia. Nah, malah Aldihara dia. Hera apa Hara? Hara. 1 jam buat jadi Aldihara. Gak apa-apa namanya juga. Aldihara dong, benar. Iya, tapi lu ngelihat cari orangnya itu IG-nya. Iya, dia memang ada kaitannya sama kayak gitu-gituan. Mana kalian kan menemukan Aldihara siapa? Gua menemukan ini tapi Udah bongkar saja siapa Aldihara. Siapa itu Mas Panji? Nggak seru. Ya, Mas Panji. Dim, ambil handphone gua, Dim. Sambil menunggu penonton naruh di kolom komentar. Pasti goblok-goblok nih. Bener nggak yang nonton bahwa tidak butuh itu tuh tidak pengetahuan khusus. Kalau lu follow orang-orang terkenal Indonesia, kelak lo akan tahu Aldihara. Oh, dia orang Indonesia? Iya. Gue juga kenal sama dia, pernah ketemu di New York. Tapi Aldihara. Nama apa itu Hart? Hart itu nama dari Hardiansyah, cuman kepanjangan Mas Panji. Beneran Mas Panji, itu kepanjangan kan? Nama-nama anak komunitas Mas Panji, emang harus ada Hart itu dong. Iya benar. Saya bikin konten waktu waktu stand up fest ngomongin nama-nama komika yang nama depan dan nama belakangnya patah. Ada Aldi Hart. Ada nambah satu Aldi Nambah Hart. satu Aldi Hart. Okay. Aldi Hart dari Stand Up Indo Surabaya 2018. 2014. 2014. Terus udah gitu pindah ke sini Tahun lalu. Oh, berarti lama juga di situ ya. Di sana udah terlibat acara-acara tertentu. Udah banyak sih Mas Panji. Saya pernah Masih- suca juga, suca 3. Emang iya? Cuma 3 show tapi nggak kerasa. Kita nggak sempat ketemu. Karena Nggak kan sempat gua kan ketemu. bukan juri. Iya, waktu itu yang show 1 Koernes, 2-3-nya ada Bang Radit, di 3-nya ada Ge Pamungkas. Terus lu nggak mau nungguin gua dulu jadi Oh, Mas Panji yang nggak ada. Dia mau. Ya kan Mas mau, mau kan? Mas Panji. Juri-juri lain yang nggak mau dia tetap ada di sini. Bensin saya yang udah habis. Ya, berarti usahanya kurang. Bensin dia udah Ya, habis. jurinya harus dipaksa untuk mengikuti maunya dia. Oh, dan saya pertama kali ketemu istri itu di show Juru Bicara Surabaya. Wah, langsung dibungkus. Sama-sama panitia waktu itu. Oh iya? Oh, siapa nama istri lu? Vina. Soft. Hard. Vina Sabu. Beneran Mas Panji? Aldi Hart, Vina Sof. Enggak, bukan. Jadi ternyata kita berarti pernah ketemu ya? Pernah ketemu waktu show-show Mas Panji di Surabaya. Ya habis dari 2014. Iya. Katanya Mas Panji pernah marah-marah ya waktu di show Surabaya? Oh, selalu. Dia bukan? Oh, bukan. Oh enggak, gue marah-marahnya di Pucang. Makassar. Oh, di Makassar. Selalu di Makassar. Di Pucang juga Di Pucang pernah. Di Pucang tolol soalnya. Makanannya lama. Nggak dipesen, lupa dipesen, anjing. Orang habis stand up. Oh, bangsat nih, dia Bukan. Tapi lu sekarang di Surabaya? Iya. Ya, saya komunitas itu. Istrinya Mas Panji. Ah, bener istri Anda. Panitia juga. Jadi intinya abis show, Habis show. lapar dong. Kan gue tipikal yang nggak bisa makan sebelum. Show ini show yang Show. Tur oke. Mas Panji. Juru bicara kalau nggak salah. Juru bicara ya, Juru kayaknya. bicara. Kan gue kan nggak bisa makan. Gue tipikal yang nggak bisa makan sebelum, takut penuh gitu. Pisang Jadi gue makan aja gitu, pisang, ya. pisang air gitu. Setelah itu lapar dong. Iya. Kita pengen makan. Stand up-nya berat bro. Diajak ke Pucang. Duduk di depan emperan ruko. Ditanya, makan apa? Mas Panji makan apa? Makan ini. Pergi, shit. Oke, ngobrol, kata gue, kagak datang nih makanan orang datang, makan. Wah, ini kita nggak enak dong, masa nanya mana makanannya? Gitu. Iya. Marahin juga nggak enak. Iya. Lama-lama dipikir-pikir, kenapa orang lain pada makan gue kagak? Yang lain makan. Ternyata lupa dipesankan. Ngamuk gue, bangsat. Kita kesini kan buat gua anjing. Yang minta kesini kan gua. Malah gue yang gak akan dikasih makan anjing. Coba Mas Panji aja begini. Iya. Jadi akhirnya gua terus akhirnya mau dipesenin. Iya. Wah, lama. Nanti sana lagi. Akhirnya gua nyebrang ada bebek kalau nggak Iya, salah. langsung makan yang lain, langsung makan yang ada aja. Gue lupa gue ngomong apa. Makan sayur makanya Mas Panji. Waktu itu ada sayurnya. Tomat saja. Tapi saya waktu itu makan apa? Gue makan rawon atau apa sih?
Yang pertama kali pesan, ya Rawon kalau nggak salah. Ada, berarti di lokasi ada? Ada. Emang dia? Bukan saya Mas Panji, kan Siapa? rame. Sebut siapa yang mau jadi bertanggung jawab Saya untuk mesenin saya makanan tapi tidak mesenin saya makanan. Wah lupa Mas Panji. Ya, Bohong kan melindungi. kurang jahat Udah lama. Ya, kurang jahat. Kurang jahat. Langsung bukan. Tapi itu sudah berlalu. Karena akhirnya gue kesana lagi. Iya. Kemarin waktu Festival Hiduplah Indonesia Maya, gue kesana makan situ dan anak-anak pada cerita, lu waktu itu pernah marah-marah di pecat. Gue sejujurnya nggak inget. Baru pas kejadian diingetin itu gue inget, makanya sekarang gue cerita lagi. Tapi yang jadi benang merah adalah gue di situ saat itu marah-marah untuk stand up dan mereka di sini juga untuk bikin acara stand up. Sebenarnya Mako nih bikin kesempatan kalender agendanya itu memang udah ditentukan atau minimalnya 1 atau gimana sih sebenarnya? Gue pengen tahu deh Mako tuh. Pengennya sih setahun tuh minimal 3 lah Mas Panji bikin acara. Tahun lalu? Tahun lalu tuh pertama bikin show spesial show-nya Andi Kurai, ada satu teman kita. Iya, gue ingat. Lomba. Yang kedua lomba di Sona Square, yang ketiga yang Tawa Kemerdekaan. Tarik tambang lombanya waktu itu ya? Enggak, bukan. Bukan. Enggak, Kicau burung. Ya. Pesenin makan waktu itu lombanya. Nah, bener-beneran pesenan. Nah pun di akhir tahun ini kita mau ada lomba lagi Mas Panji, kerja sama Stand Up Depok, bikinnya di cafe di Depok nanti akhir tahun 2023. Nah di tahun depan kita mau mulai karena ada pemilu secepatnya setelah pemilu 2 Maret itu kan 14 Februari. By the way, 14 Februari kan pemilu kan? Kalau 2 putaran? Bisa, tapi kan di antara itu nggak mungkin 2 putaran secepat itu kan. Nggak tahu juga ya. Waktu itu gimana sih? Waktu Itu 2019? rekomendasi polisi tanggalnya. Masih panjang. Nah, rekomendasi. Soalnya agak ribet kan, Pak Agung, karena kalau 14 itu putaran pertama dan akan ada putaran kedua, sementara pilkada itu bulan Oktober, ya kan? Berarti kan agak bingung tuh. Ya, Tapi lu taruhnya di Maret. Harusnya sih emang nggak secepat itu. Nggak secepat itu kan, cuma beda berapa Paling minggu 3 doang. Maret lah. Putaran kedua. Beda hari doang. Beda Kayaknya sehari. baru ya. Naruh lah di situ. Naruh di situ Satu sih. putaran Mas Panji. Hah? 1 putaran biar cepet. Enak. Kalau 1 putaran, kemungkinan besar tuh yang menang 1. Yes. Udah. Udah. Iya. 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 Udah lanjut dalam debat terakhir. Iya lucu banget. Lucu banget. Iya. Nyinyir aja masih gemoy loh. Gitu loh. Tapi lucu kan Mas Panji. Lucu memang. Lucu. Ya, betul. Jadi ada dinamikanya, ada seremnya, ada galaknya, ada lucunya. Iya. Ada ilangnya. Oh. Ini kan. Pulpen. Iya. Pulpen. betul. Nah, 2 Maret nih. Oke. Penentuan line up. Kenapa tuh? Kenapa ada Aldi Hart? Biasa, Satu lagi siapa kita- tadi? Sorry. Renaldi Bahar, ada anak stand up Indo Depok. Jadi kita mau nyari formulanya mirip-mirip sama yang Tawa Kemerdekaan. 2 dari anggota kita, pokoknya cari yang lagi udah matang dan lagi siap lah untuk tampil. 1 diambil dari Stand Up Depok, yang lagi menonjol, 1 lagi guest star. Sorry, anggota kita tuh apa? Mantra Komedi. Mantra komedi. Oh. Dia Mantra Komedi juga. Mantra Komedi itu jatuhnya berarti bukan promotor saja, manajemen? Atau apa? Kok anggota kita tuh apa? Kelompok. Kelompok. Berkelompok kita. Gue lihat dari sudut mata gue, Agung Prof ganggu-ganggu gue sebut manajemen. Bah. Kok lo nggak sebut manajemen? Dia sebut manajemen. Nggak kompak kan? Gimana? Oke, kita manajemen. Kita takut sama ini. Iya. Soal Nah, polisi. tapi oke, 2 dari Mako, Iya, benar. 1 dari Stand Up Indo Depok. Depok, 1 lagi guest star kita ambil dari luar yang Oke. namanya cukup orang kenal. Ingetin gue lagi waktu Tawa Kemerdekaan siapa aja? Aldi Hart, Andi Kurai, Amar Kans dari Depok, gestarnya Viko. Emang waktu itu lu belum? Gue Ya, MC waktu itu. Gue nanya waktu itu. Gue ingat kenapa lu nggak ngisi. Heeh. Ya, terus yang sekarang lu ngisi. Bener, gantian sekarang. Berarti secara urutan adalah si Fatih. Nggak ada namanya. Bagus ya, Aldi Hart. Aldi Hart. Bukan, yang satu lagi. Oh, Renaldi. Renaldi Bahar, Aldi Hart, terus Anda. Ya pokoknya kita masih belum nentuin line up tampilnya kayak apa. Pokoknya Kenapa Anda merasa lebih percaya daripada Patra Gumala? pasti dia paling belakang, pasti dia paling belakang. Sebelumnya saya. Nah Ya. di situ baru nanti yang pasti Patra paling belakang karena dia gestar dan mungkin dia dapat waktu lebih lama daripada yang lainnya. Itu Ya, aja. gue ingat Viko juga tipis-tipis agak kayak spesial kan waktu itu dressnya. Iya, spesial. Apalagi pas Viko tuh spesialnya kan nggak jadi tuh, nggak jadi dilaksanain. Jadi Malah akhirnya- jadi pol-polan di situ. eksklusif di situ doang. Jadi beruntung. Tapi kemarin berarti yang durasinya kurang lebih mirip kayak waktu itu yang diberikan ke Kurang Viko. lebih. Wow. Patra tuh kalau pikir-pikir tuh
produktif sekali loh. Iya. Keren. Dan dia kita suka karena mirip sama apa sih namanya brandingan show ini maksudnya. Ofensif secara gitu. konsepnya mulut jahat tuh mau yang agak pinggir-pinggir yang agak-agak bahaya gitu Mas Panji. Iya. Ya, dan betul juga milih Patra Gumala karena emang tipis-tipis antara jahat dan mulut goblok. Ada juga tuh yang mulut goblok tuh. Iya, lu tau nggak ada di Lampung ada komika namanya Aulia Rahman. Iya, berani orang Lampung. Mana berani bego itu? Ada, Ate berani roasting pejabat. Bego Cuma juga dia Ate. Pintar tapi pintar Mas Panji. Dia kalau dia pintar dia kasih tahu anak-anak komunitas Lampung biar kagak gitu kelakuannya. Gue DM soalnya Aulia Rahman, gue bilang, lagian lu jok kayak gitu dibawa di acara kayak gitu ya. Maaf bang, saya malu. Saya malu. Malu katanya. Kurang lagi. Iya kurang. Sebenarnya menurut gue tuh agak-agak panik, terus agak keluar set tuh dia tuh. Iya, karena respon penonton juga kan. Kaget penonton. Iya. Ya. Nah kalau mau yang secara penulisan lebih direncanakan, lebih matang nontonnya di Mulut Jahat. Betul. Anda sendiri merasa mulut Anda jahat? Kenapa bingung sendiri sih? Personal di depan orang baik-baik. Cuma saya tuh punya set-set yang emang jahat di Ya udah bilang iya aja. Iya, Mas Panji kan. Susah banget sih ngomong iya. Aneh lu. Kan lu opener Komodo Benoy. Iya, nonton kemudian pasti tahu. Iya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena dia di balik papan. Iya, penonton Komodo Benoy Balikpapan pasti tahu. Menurut Anda seperti apa? Iya, kalau saya materi off air-nya tuh kayak apa. Dan penonton Sun Depok juga pasti tahu. Ya kayak gitu-gitu. Ada lah materi-materi yang nggak mungkin saya keluarkan di keseharian gitu Mas Panji. Coba di sini. Jangan. Lah kan nggak keseharian. Enggak. Ke YouTube. Enggak, jangan. Kalau lu Aldi Hart kan gue belum pernah. Iya. Gue belum pernah nonton lu langsung stand up. Lu nggak pernah jadi opener gue selama di Surabaya? Belum pernah Mas Panji. Di yang DBL hampir. Yang juru bicara ya. Bukan juru bicara. Pragiwaksono di Bel Arena. Ya, akhirnya Fuad. Iya benar. Saya itu peringkat 3 di situ. Oh gitu. Peringkat 2-nya Sukrats. Waktu dia lepasin di Malang. By the way, Fuad apa kabar sekarang? Masih Konten dia. Oh, konten kreator udah bukan gitu. Itu orang canggih juga tuh. Kadang-kadang kalau ada komika ya, yang gua nggak kenal kan gua asumsikan berarti ini komika baru gitu. Iya. Kalau dia baru dikasih panggung depan 2.500-3.000 orang kan harusnya agak-agak dan panik. Si anjing jalan kayak tiap hari manggung depan ribuan orang, kaget gua, pecah lagi. Iya, sangar. Pecah dia, gokil. Abis itu baru Mamat waktu itu. Iya, betul. Abis itu baru saya. Nah, lu sendiri stand up-nya gimana biasanya? Kalau misalkan bisa disimpulkan gitu, gua kurang lebihnya biasanya ngomongin ini itu biasanya. Ya biasanya emang materi-materi yang ofensif sih Mas. Dia orang kebanyakan nonton Anthony Jeselnik yang dia. Iya, dan Ricky Gervais. Ya kurang lebih Influence yang sungguh menakutkan. Ini kayak gitu. Jadi ya ofensif kayak Ricky Gervais gitu lah Mas Panji. Oh. Nggak selalu dark, tapi ofensif gitu. Lucu nggak? Itu juga si siapa namanya? Aulia Rahman juga ceritanya gitu. Kan dark tuh ngomongin nama Nabi Muhammad tuh. Dia kebanyakan baca 25 Nabi dan Rasul itu mah. Tapi dia emang sebenarnya ngikutin, dia agamanya kan kuat. Kalau lu follow di Instagram, dia tuh ada highlight stories yang ngomongin Nabi Muhammad sebenarnya. Ya, jadi nggak tahu ya, kepleset aja sih gua rasa. Kepleset Mas Panji. Kayak yang tema yang mau dibahas saya ngerti Mas Panji. Cuma cara dia ngolah. Kita semua ngerti. Maksudnya kan. Salahnya tuh cuma gara-gara dibilang kayak masih penting aja Nabi Muhammad. Astagfirullah. Tiba-tiba berjenggot langsung. Dan direkam lagi ya. Ini. Gokil. Ini adalah kali pertama, bukan kali pertama ya. Kemarin juga lu ngisi. Iya, kemarin ngisi Tahu Kemerdekaan. Terus sebelum ini juga kan naik di Sun Depok. Berarti lu hitungannya cukup ini, komika Mako yang diandalkan. Diandalkan semuanya Mas Panji. Berarti terpercaya. Kalau udah 3 kali naik, berarti emang lucu nih. Aman. Saya jamin dia lucu. Iya. Penonton yang harusnya kan kita kan agak bersinggungan juga sama komunitas stand up Depok kan, secara pasar, secara orang-orang yang menikmati. Dan kalau kalian suka nonton open mic Depok, suka datang ke acara Sun Depok, apalagi kalau datang ke Sun kemarin, udah tau lah gimana bagusnya dia. Opener yang satu lagi yang namanya Reinhard Tawas tuh. Renaldi Bahar. Nggak ada yang namanya Tawas di sini. Renaldi Bahar. Dia apa? Dia yang kemarin nggak ngisi kan? Dia nggak Tahu Kemerdekaan. Dia dari Stand-up Depok. Benar dia. Dia punya dulu sempat pacarnya orang tuanya cebol Mas. Iya.
Dan set itu lucu banget. Nggak ada yang salah kan dengan itu kan? Loh, siapa yang bilang salah? Tadi mimik wajahnya kayak Mikir. oh, oke. Cebol kan banyak. Iya. Nah, Ada cebol Gugun Beke, ada cebol siapa namanya Adul, ada cebol Ucok Baba. Yang mana nih kalau boleh tahu? Ucok Ucok Baba. Baba. Jadi kebayang dah. Ya kalian bayangin aja dan dia membahas dari sisi komedinya. Iya. Diizinkan nggak tapi? Ya nggak peduli juga kalau nggak diizinkan sih. Orang namanya pengalaman hidup. Pengalamannya dia pengalamannya ditarik. Nah itu jahat-jahat kan ngomongnya kan. Agak-agak nyerang-nyerang sedikit. Lu tuh pada tuh emang nggak deket sama agama atau gimana? Mulutnya kayak gitu sih. Kenapa gitu? Nggak, acara stand up off air tuh kan sebuah area privilege buat kita tuh ngeluarin sesuatu yang di benak kita. Kan kita kalau di benak aja nggak dilakukan, oh saya pengen itu tuh. Tapi di kepala Mas Panji, boleh dong. Mas Panji pasti ada kan pikiran, oh, Pikiran saya pengen jahat jahat di gitu kepala. di kepala. Daripada Ada. dilakuin, mending kita ekspresikan lewat stand up comedy. Gua ada pikiran jahat. Kadang gua lakuin. Apa itu? Jadi gue pikirin Jahat banget ya. Salah gue duduk di sini. Enggak, tapi gue rasa emang gini ya, gue mau menggunakan kesempatan ini untuk Oke. mencoba untuk menjelaskan kenapa Oke. bercandaan kayak gini itu penting. Mungkin Anda sudah nonton, tapi banyak yang belum tahu. Sebenarnya ketika komika di atas panggung ngomongin hal-hal yang terasa jahat, itu bukan karena kita jahat, tapi karena lu ingin juga berkunjung ke perasaan-perasaan itu. Betul. Alasan yang sama kurang lebih dengan kenapa lu nonton film horor. Lu kan bayar untuk nonton film hantu. Karena lu nggak mau beneran dalam dunia nyata ketemu hantu. Iya kan? Bener. Tapi lu pengen ngerasain rasa takutnya. Tapi nggak pengen ketemu hantu beneran. Nonton bioskop. Sama kayak orang nonton film drama gitu. Lu tahu lu bakal nangis nonton film ini. Lu baca reviewnya, denger semua orang bilang nangis. Kenapa lu bayar? Kan lu ingin berkunjung ke perasaan itu, tapi lu nggak mau beneran nangis karena orang tua lu meninggal, pacar lu ketabrak mobil. Lu nggak mau ngelakuin itu dalam dunia nyata. Jadi lu bayar untuk berkunjung ke perasaan itu. Di dalam diri kita ada banyak banget perasaan-perasaan. Salah satunya adalah perasaan jahat. Tapi kita nggak pengen beneran jahat. Benar. Kita pengen berkunjung aja ke perasaan itu. Seperti yang tadi berkunjung ke perasaan takut, berkunjung ke perasaan sedih dan drama dan segala macam. Itulah kenapa ada komedi seperti ini. Betul. Bagus. Betul. Gunakan jawaban Terima itu kasih. selama ini. Ya, terima kasih. Sebar, Setuju, sebar, Mas ya. Haji. Itu Sebar. dia. Itu jawaban benar tapi. Iya, itu benar. benar. Setuju. Anda suka horor? Suka. Anda suka horor? Suka. Nah, kalau saya nggak suka horor. Iya. Saya Kenapa orangnya. jadi Enggak, maksudnya orang buat menjelaskan. tapi lu kan nggak beneran pengen ketemu setan kan? Nggak dong, Dan nggak. sama kan? Nggak. By the way, film terakhir yang bikin lu nangis apa? Film terakhir yang bikin nangis. Kalau gue sih di bawah lindungan Ka'bah. Mas Panji tadi nggak sholat maghrib saya lihat. Hah? Mas Panji nggak sholat maghrib tadi. Udah di New York. Enggak, gue sholatnya waktu New York. Badan gue masih jet lag. Anjing lu emang lu. Enggak, tapi apa film yang Apa terakhir ya? bikin lu nangis? Apa ya? Lupa Mas Panji. Tapi kan pasti karena antara haru. Kalau haru mah masih mending ya, mungkin kita ingin juga berkunjung Iya. ke perasaan itu. Tapi kalau misalnya itu karena sedih gitu kan. kalau yang terakhir sih lupa ya. Cuman kalau yang inget banget bikin nangis tuh The Notebook. Wow, film lama juga tuh. Iya. Itu nangisnya kenapa sih? Gue nonton. Karena Nangis dia sedih. Kisah karena- ya? Enggak sih. Cuman dia sesetia itu sampai pasangannya meninggal. Oh, lu nggak pengen kan pas Anu meninggal? Gue nangis nonton Pursuit of Happiness waktu adegan si Will Smith-nya sama anaknya terpaksa harus tidur di toilet yang pintunya ditahan. Oh iya. Nangis tuh gue. Gue juga nggak mau kan beneran jatuh, mana itu settingnya di New York lagi. Gue juga nggak mau itu terjadi Lewat, sama sering gue. lewat, Iya. Nah jadi intinya adalah itulah kenapa acara-acara seperti itu. Jadi ini acara orang udah bisa bayang nih, wah ini bakal penuh jok-jok beresiko, Iya. jok-jok edgy. Tanggal 2 Maret. 2 Maret benar. Iya, setelah dia bisa jadi menarik nih. Bisa jadi melegakan. Nah, selesai juga nih. Kita ketawa. Atau bisa, wah anjing masih lanjut. Ayo kita ketawa. Iya. Apapun itu, pilihan yang tepat. Bahkan itu bisa jadi bagian pembahasan Kita. Ah, benar. Iya, benar. kan masih dalam suasana pemilu, kita bisa bahas itu, Mas Panji. Betul juga. Itu lokasi masih dicari kan? Tapi kan kurang lebih daerah di Depok. Margonda. Daerah Margonda. Margonda. Oke. Harga tiket Presale 50.000, normal 75.000. Beli di normalnya per tanggal berapa?
Normalnya nanti di beli di? informasi. Beli di tip-tip sekarang. Respect. Sudah bisa dibeli. Terima kasih sama saya, Anda tip-tip, tiba-tiba saya masuk, semua stand up Indo masuk semua. Tapi silakan dibeli di aplikasi tip-tip. Line up-nya sekali lagi ada Robert Rodriguez, Andri Sakti, Aldi ada dari bawah ke atas. Dari line up dari urutan line up. Coba duluan. Siapa? Lu. Bukan kan? Urutan yang pertama openernya. Renaldi Bahar, Satu. Aldi Hart, Andri Sakti, Patra Gumala. Gokil. Lu sendiri berapa dressnya? 15. 15. 15. Dia Patra dress udah spesial ya? Terserah. Ya, terserah. Terserah Patra. MC? Satu sipil, satu cepu. Yang sipil juga mirip cepu sih. Jadi silakan disikat tiketnya. Benar, Mas. Mako ini andalan sih kalau dari sisi kepromotoran, mereka udah sejumlah kali bikin acara stand up, nggak pernah dengar ada komplain. Bahkan gue cukup yakin ngasih experience nontonnya menyenangkan. Benar. Dan gue mendukung Mako atau entitas bisnis apapun untuk semakin lama semakin besar. Karena gue pengen punya industri stand up, tapi industri apapun itu karena di dalamnya tuh ada banyak bisnis. Jadi kan ada sektor, ada industri, ada bisnis. Sektor itu terdiri dari industri itu isinya bisnis. Jadi kayak sektor hiburan, ada industri film, industri musik, industri stand up. Di dalam industri film ada 21, ada CGV, ada bisnis kayak MD Pictures gitu kan. Industri musik ada Java Musik Indo, ada label kayak Musika. Nah, industri stand up harusnya isinya bisnis. Mako salah satunya, Comika, Emily, Kota Ketawa di Bandung, dan masih banyak lagi. Menarik bagaimana mereka datangnya dari Depok, Kota Ketawa datangnya dari Bandung, Comika dan Emily datangnya dari Jakarta. Kalau lebih banyak lagi terjadi di banyak kota, makin keren tuh industrinya. Silakan kiblatnya Mas Panji dah pokoknya. Kita open mic-nya MC sendiri. Mulai 7 tepat waktu, penonton nggak ada. Line up masih sedikit, penonton nggak ada. Penonton Amin kan nih? Jangan. Politik jangan. Terus? Oh iya benar. Line up lagi sedikit, tapi penonton udah ada, tetap jalan. Gitu. Dan diusahakan terus bikin acara seperti yang Mas Panji bikin di Comika. Ya, kita doakan sukses. Komikaze versi live. Jualannya aja masih bawa-bawa. Berarti lu ada live streaming nggak? Nggak, belum. Kalau mau kayak Comika, mulailah. Gua kasih satu alasan, gua kasih dua alasan. Lu kan punya apa ya? Gagah gitu Mas Panji. Kalau ada kenapa-napa, ya nggak sih, lu punya badan hukumnya, lu tuh punya jalan keluarnya. Jangan kan, sampai kenapa-kenapa. Ya itu kan ininya aja, show-nya namanya mulut jahat. Lah iya. Resikonya. Ya iya, tapi kan emang kalau lu buka layanan live streaming tiba-tiba yang nonton 1000 orang kan enggak. Paling 20, 30 terukur. Dua alasannya. Satu, live streaming itu nggak ada kapasitas mentoknya. Lumayan kan buat nambah-nambah kan. Kedua, nah ini yang paling penting. Mengingat apa yang terjadi di Lampung. Iya. Salah satu yang paling penting adalah supaya sebanyak-banyaknya komunitas di seluruh Indonesia itu tuh ada di standar yang sama. Susahnya adalah kita kan nggak mungkin selalu datang ke pada Aceh, ke Lampung, ke Kedungombo, kemana itu nggak mungkin. Live streaming itu bisa membantu orang-orang komika-komika dan komunitas-komunitas ini tahu harusnya bikin joke. Gini loh kalau mau bikin yang beresiko. Tapi kalau kita nggak pernah ada di sana untuk ngasih influence, susah gitu. Nah, live streaming, gue percaya bukan cuma Comika ya, mungkin Emily juga dan lu juga kalau misalnya bikin acara itu bisa membantu secara umum standar di seluruh Indonesia bagus karena kita hadir di sana walaupun secara live streaming untuk ngajarin gini caranya ngadain acara yang bagus gitu. Ngerti maksud gue? Iya. Benar-benar. Kalau kami kan di atas ada tulisan Komika Hidup dari Karya. Itu bukan Komika Comika, bukan Komika Jakarta, Komika se-Indonesia. Tapi butuh dibantu. Pertimbangkan itu. Yang ini saya nurut. Satu lagi. Dia ada lagi Bang ya? Ada lagi. Baru mau ngomongin yang nggak nurut nih. Aldi Hara siapa? Aldi Hara ini sampai selesai saya udah. Aldi Hara adalah seorang makeup artis yang berteman dengan Nagita Slavina, dengan Diara Badani. Itu namanya. Mirip sama dia? Enggak sama sekali sih. Karena Di makeup artis, Bro. Iya. Tahu lah. Beda. Makanya sebenarnya kalau misalkan tahu tuh anjing Aldi Hara lagi, tapi nggak tahu. Jadi ya udahlah. Tapi belajarlah lebih banyak tentang
Dan di show kita Makeup kemungkinan artist. ada Aldi Hara sebagai Amin. Misteri Gua aminin. guest di Gua dalam. aminin. Oke kalau gitu. Makasih banyak untuk semuanya. Makasih banyak Mas Panji. Makasih banyak Mas Panji. Ya.